Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Juwaini dari kelompok 4 ingin menjelaskan yaitu KDRT ataupun dengan kepanjangan kekerasan dalam rumah tangga. Membicarakan rumah tangga, setiap orang ataupun setiap keluarga ingin membangun keluarga yang bahagia dan saling mencintai, baik itu dari segi lahir maupun batin. Ataupun dengan kata lain, yaitu ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi kenyataannya tidak semua keluarga dalam mengarungi rumah tangga berjalan mulus, sehingga ada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama, baik di dunia sekalipun, bahkan di Indonesia. Adapun pengertian dari KDRT. KDRT adalah perbuatan seseorang kepada perempuan ataupun perbuatan suami kepada istri yang berakibat menjadi sengsaranya keluarga ataupun penderitaannya, baik itu secara fisik ataupun secara seksual. Bahkan banyak sekali penderitaan-penderitaan yang lainnya, sehingga mengakibatkan keluarga tidak harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Furqan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah, yang pertama adalah kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Adalah kekerasan yang dilakukan terhadap istri, seperti pemukulan, tamparan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan seorang istri itu mengalami luka atau mengakibatkan cedera. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu yang mengakibatkan seorang perempuan atau istri itu mengalami gangguan jiwa atau kehilangan mental atau kehilangan percaya diri, sehingga dia tidak dapat mengambil keputusan atau tidak percaya diri lagi. Yang ketiga adalah yang biasa terjadi di dalam rumah tangga atau KDRT adalah kekerasan seksual, yang mana seorang suami itu memaksa istrinya itu untuk memenuhi hawa nafsunya, dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyebab kekerasan dalam rumah tangga, antara lain adalah, yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu mempengaruhi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka penyebab-penyebab di dalam rumah tangga itu atau KDRT itu banyak penyebabnya. Antara itu dua tadi. Maka dalam rumah tangga itu kita harus saling menjaga keharmonisan, saling percaya antara pasangan perempuan, antara laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang dampak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga
ataupun dampak KDRT. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan. Peluang terjadinya pelaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi. Anak dapat mengalami depresi dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah, karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Menurut Surya Kusuma, tahun 1995, efek psikologi penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan, stres, post-traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi tergantung secara biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan tergantungnya secara mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka. Sekarang lanjut ke tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang artinya kehidupan di depan kita adalah rahasia Allah. Untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati. Sebelum ajal berpantang mati, maksudnya kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan terlalu takut menghadapi masalah, karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan. Jika terjadi, maka hadapi dan tangani. Istri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak kalau KDRT dilakukan bapak atau suami. 2. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat. 3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus. 4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum. 5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian. Kesimpulannya adalah KDRT merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta dan kasih sayang. Sejak dini, ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk saling mencintai, saling menyayangi. Demikian juga PKK.
sebagai organisasi dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan. Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik sosiologi cendekiawan harus berada di garda terdepan untuk menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Amalkan sebuah pepatah, rumahku istanaku. Betapapun keadaannya sebuah rumah, maka kamu harus menjadi tempat yang memberi kehangatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga. Sekian dari saya, Razi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.